Shalom, puji Tuhan pada hari ini kita masuk dalam renungan online, ibadah online dengan topik bersekutu. Tapi mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh belajar untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya ketika Engkau hadir melalui firman-Mu dalam kehidupan setiap daripada kami yang mendengar, maka Engkau akan sanggup mengubahkan setiap daripada kami untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Makin hari makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itulah kerinduan setiap daripada kami, baik kami mendengar secara langsung maupun melalui renungan online. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah setiap pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam satu rangkaian disiplin rohani, kita tahu bahwa tanpa adanya satu disiplin rohani, kita tidak akan kemana-mana. Seperti olahragawan yang harus melakukan disiplin latihan dalam jasmani mereka. Demikian setiap daripada kami, setiap daripada kita yang merupakan manusia-manusia ilahi keturunan Allah. Kita harus melakukan disiplin rohani supaya roh kita makin hari makin diperbarui seperti yang Tuhan mau. Hari ini kita berbicara mengenai bersekutu. Kita tahu bahwa dalam satu salib yang kita lihat di gambar ini, secara vertikal kita berdoa kepada Tuhan. Secara horizontal juga ke bawah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah dibagikan dalam 3 renungan ya. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Saudara bisa lihat di link yang kita cantumkan. Juga secara horizontal kita bersekutu dan juga bersaksi. Kita hari ini membahas mengenai bersekutu, saudaraku. Kenapa kita harus bersekutu, saudaraku? Kita lihat seandainya kita ini seseorang yang terdampar di suatu pulau yang kecil ya, karena mungkin kapalnya karam sehingga kita menyelamatkan diri dan kita masuk sendirian dalam satu pulau yang kecil. Tentunya kita bisa merasakan betapa sepinya dunia itu. Betapa kita sendirian, tidak ngapa-ngapain, tidak bisa kemana-mana, tidak pernah bisa punya satu persekutuan sama sekali. Sedangkan Tuhan mengatakan kita harus bersekutu. Apa yang dimaksud dengan bersekutu? Mengapa kita harus bersekutu dan bagaimana caranya kita bersekutu? Kita akan bahas secara tuntas satu persatu, di mana di Yohanes 3:3 Tuhan mengatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi saudara dan saya sudah mengalami apa yang dinamakan kelahiran kembali. Oleh karena itu kita di Yohanes 1 ayat 12-13 dikatakan, "Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula dari jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah." Jadi katakan kita, saudara sekalian, adalah anak-anak Allah. Jadi setiap daripada kita yang punya iman, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang mengalami kelahiran baru, maka kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah saudara di dalam satu keluarga Tuhan. Jadi untuk saudara tentunya kita harus mengalami yang dinamakan sebagai persekutuan, kumpul. Ya, kalau orang Jawa ngomong mangan gak mangan sing penting kumpul, ya kan. Nah, kumpul bersekutu ini sesuatu yang harus kita lakukan dan Tuhan sudah perintahkan secara khusus. Nantinya kita akan bahas ayat di mana menyatakan dengan bersekutu itu maka banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita menjadi anggota keluarga manusia melalui kelahiran yang pertama, kita menjadi anggota keluarga, kakak, adik, saudara laki, saudara perempuan. Tetapi sebagai anggota keluarga Tuhan, kita mengalami kelahiran kedua. Ketika kita beriman, maka kita akan mengalami kelahiran baru. Roh Allah yang dimeteraikan dalam hidup kita memampukan kita memanggil Allah sebagai Abba, Bapa. Secara rohani kita menjadi keluarga anak-anak Tuhan. Kalau secara jasmani
Selama kita hidup di dunia, mungkin 70-80 tahun, bahkan sampai 100 tahun. Tapi itu hanya terbatas sampai 100 tahun. Tapi secara rohani, persekutuan kita dengan saudara seiman kita, saudara-saudara kita dalam Tuhan adalah sampai kekekalan, saudaraku. Tidak terbatas. Dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 1, pada saat kita dilahirkan kembali ke dalam keluarga Tuhan, kita mendapatkan hadiah ulang tahun kita, nama keluarga, keserupaan keluarga, hak istimewa keluarga, kedekatan hubungan keluarga, warisan keluarga. Semua dicatat dalam ayat-ayat yang dicantumkan yang saya tayangkan di depan. Jadi kita semua dijamin oleh Allah sebagai satu keluarga besar, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita bukan lagi pendatang, dikatakan di Efesus 2, 19-20. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi tidak peduli kita bangsa apapun, tidak peduli kita suku apapun, tidak peduli kita kelahiran di mana. Selama kita beriman kepada Yesus, maka rohnya yang telah dimeteraikan dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi itu yang dimaksud dengan persekutu. Jadi persekutu adalah berhubungan sebagai sesama anggota, sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah saudara, dan kita oleh karena status kita sebagai anak-anak Allah, maka kita dikatakan harus mengalami persekutuan. Ketika kita beriman dalam Kristus, maka Tuhan adalah Bapa kita. Dan semua yang beriman adalah saudara-saudara kita. Jadi kita adalah sebuah keluarga besar dengan Yesus sebagai Bapa kita. Dan itu sampai pada kekekalan, saudaraku. Bahkan di firman Tuhan dikatakan juga kita sebagai anggota tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala. Jadi kalau kita sebagai anggota tubuh, yang satu mungkin tangan, yang satu mungkin jari, yang satu mungkin kaki, yang satu mungkin leher, yang satu mungkin perut, kita tidak akan bisa terlepas satu daripada yang lainnya, saudara. Jadi kenapa bersekutu? Apakah bersekutu? Karena kita harus bekerja sama di dalam satu kesatuan sebagai anggota keluarga, sebagai anggota tubuh, saudara. Kalau tangan mengatakan aku tidak mau bekerja sama dengan kaki, maka tubuh kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Kalau jari telunjuk mengatakan saya tidak mau dipakai oleh tangan, maka tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Seringkali dalam kehidupan kita kalau tidak menyadari hal tersebut, saudara, dan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, dan kita berpikir kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi kita tidak mau kerjasama dengan anggota tubuh lainnya, maka apa yang kita lakukan pastilah tidak bisa optimal. Sebuah tangan meskipun terampil sekali memainkan alat musik, tetapi ketika kaki tidak mau diperintah untuk jalan menuju ke tempat musiknya, maka dia tidak akan bisa perform dengan baik. Demikian pula ketika mulut tidak mau digerakkan karena kaku, seberapa bagusnya suara yang kita miliki, tidak akan ada satu pujian yang keluar dari mulut kita kalau mulut tidak bekerja sama dengan anggota tubuh yang lainnya. Demikian pula kita semua, saudara, sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan, sebagai anggota tubuh di dalam satu tubuh Kristus, maka kita harus bersekutu. Itu yang dinamakan sebagai bersekutu. Mengapa? Karena kalau kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 42-47 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini adalah gereja mula-mula, saudara. Dan mereka selalu berkumpul, selalu untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang
diselamatkan. Jadi ketika kita bersekutu seperti gereja mula-mula, maka banyak sekali mujizat dinyatakan. Bahkan dikatakan mereka berfokuskan kehidupan mereka kepada Tuhan. Mereka berkumpul setiap hari. Dalam satu pelayanan, dalam satu penyembahan, dalam satu ibadah. Dan jumlah mereka dikatakan menambah jumlah mereka bahkan sampai ribuan. Mengapa bersekutu? Ada 4 hal yang kita pelajari dari apa yang kita baca. 1, menunjukkan satu persaudaraan, di mana sebagai saudara di dalam Tuhan kita harus bersekutu. Kedua, ada pengajaran di dalam persekutuan kita satu sama lain. Kadang pengajaran dalam bentuk firman Tuhan secara langsung, kadang pengajaran dalam bentuk interaksi kehidupan, di mana yang namanya bersekutu itu pasti ada pro dan kontra, pasti terjadi sesuatu, ada yang disakiti, ada yang menyakiti, dan bagaimana kita belajar untuk mengampuni saudara kita, bagaimana kita belajar untuk tidak menyakiti saudara kita, bagaimana kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Itu adalah ketika kita bersekutu, saudara. Itulah pengajaran yang kita dapat. Penyembahan, karena apa? Karena Tuhan mengingatkan kita ketika kita melihat saudara kita begitu berapi-api dalam Tuhan, maka api itu akan menular, saudaraku. Akan membuat kita semua juga ikut berapi-api. Persaudaraan mendorong dan meneguhkan, pengajaran mengubahkan dan menumbuhkan, penyembahan yang mengarahkan hati pada kemuliaan Tuhan. Kadang seringkali dalam kehidupan ini kita mengalami letih lesu, mengalami satu suam-suam kuku, tapi ketika kita bersekutu dengan saudara kita, dengan seiman, saudara seiman dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya, di mana mereka terlihat begitu menggebu-gebu, begitu berapi-api, maka api yang Tuhan berikan itu akan menular kepada saudara dan saya. Dan yang ketiga adalah untuk praktek mengasihi, melayani sesama kita. Yang jelas ada pepatah yang sangat populer dan saya suka menggunakannya, yang waras ngalah, saudara. Berarti apa? Yang lebih rohani itu yang melayani adik-adiknya. Saya katakan adik kakak tidak berarti usia, tapi adalah bagaimana kita lebih mengerti firman Tuhan, lebih berhikmat daripada yang lainnya. Itu adalah yang waras ngalah. Kadang-kadang usia yang kita bimbing itu jauh lebih tua secara usia daripada kita. Tetapi ketika Tuhan lebih membuat kita berhikmat, maka kita adalah orang-orang yang melayani mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa bertumbuh. Dikatakan supaya bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan, berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa, fokus kepada Yesus. Maka banyak mujizat terjadi. Saling memberi, kasih menjadi bagian terpenting dalam kehidupan gereja mula-mula. Sehati, bergembira, memuji, menyembah Tuhan. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang-orang di gereja mereka. Persaudaraan, saudara, persaudaraan yang mendorong dan meneguhkan. Di Ibrani 10 ayat 24-25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Memang sekarang masa pandemi, saudara, mungkin tidak semudah dulu untuk berkumpul bersama, bersekutu. Saya masih ingat setahun yang lalu, pada tanggal-tanggal Desember seperti ini, saudaraku, bahkan awal Desember, semua orang sudah merayakan Natal, sudah bersekutu dari segala macam gereja. Mereka berkumpul untuk merayakan Natal, untuk bersekutu. Tapi hari-hari ini karena pandemi, banyak perayaan Natal ditiadakan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bersekutu, saudara, karena persaudaraan itu masih ada. Kalau dulu mungkin orang tidak sebanyak sekarang yang pakai sosmed, pakai WA, pakai Facebook, Messenger, dan lain-lain. Tapi hari-hari ini sosmed adalah salah satu alat untuk kita bisa pakai di dalam persekutuan kita dengan saudara seiman. Yang penting apa, saudaraku? Kita harus saling mendorong,
saling melayani dan meneguhkan, saling menasihati. Karena apa? Dikatakan hari Tuhan yang mendekat. Kalau Nokia mengatakan connecting people, ya. Kenapa Nokia dulu menjadi sangat terkenal, ya? Karena logonya dia apa? Bukan logo, apa namanya? Slogannya dia adalah connecting people. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan, kita juga harus mengalami yang dikatakan connecting brothers and sisters. Jadi dalam satu persaudaraan, saudaraku. Tim Allen dalam bukunya The Lone Ranger, Code of the West mengatakan salah satu dari 10 hal bodoh yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang menghambat pertumbuhan rohani mereka adalah menjadi anak Tuhan yang gayanya seperti Lone Ranger. Jadi kemana-mana single fighter, berangkat sendirian. Kan tidak mungkin, saudaraku, sebuah gereja dilakukan oleh satu orang. Ya nyanyi, ya main musik, ya jadi WL, ya khotbah, ya membersihkan tempat ibadah, ya menata kursi. Kan tidak mungkin. Karena apa? Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Anggota-anggota tubuh Kristus yang menjadi satu dengan kepala adalah Kristus Yesus. Di mana kita harus bekerja sama, bukan menjadi Lone Ranger, saudaraku. Tapi bagaimana kita harus bersekutu bersama-sama supaya apa? Supaya kita belajar untuk mempraktekkan persaudaraan. Jadi teladan jemaat mula-mula jelas mengatakan ada pengajaran yang akan mengubahkan dan menumbuhkan. Tanpa kita belajar untuk bersekutu, tanpa kita mengalami friksi dalam pergaulan kita, dalam pelayanan kita. Seringkali saya lihat banyak gereja-gereja di luar yang bahkan kita tahu dari gereja-gereja yang terbesar. Terjadi friksi sedemikian hebat sehingga mereka mengalami perpecahan, diaspora. Tapi karena Tuhan yang mengizinkan semua itu terjadi, maka diaspora itu terjadi menjadi kemuliaan Allah. Sehingga gereja makin banyak, gereja makin tersebar di mana-mana. Dan itu semua adalah pengajaran. Pengajaran ada dua, saudaraku. Secara langsung melalui firman Tuhan, secara tidak langsung melalui interaksi pergaulan kita di dalam persekutuan kita dengan saudara seiman. Di mana ketika kita mengalami masalah, kita belajar untuk menyelesaikan masalah itu. Kita belajar untuk mengasihi. Kita belajar untuk mengubah diri kita sendiri sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan di Efesus 4 ayat 11-16. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi bagaimana ketika kita bersekutu, maka melalui persekutuan yang kita lakukan dengan saudara seiman kita dalam satu pelayanan yang bersama, maka Tuhan akan membuat kita bertumbuh, makin hari makin serupa seperti Kristus. Pertumbuhan yang berkembang dan sehat, kita semua tahu harus melibatkan pertama rekan pertumbuhan, juga pembimbing atau mentor, ya, bimbingan atau bahan pengajaran yang diajarkan, penggembalaan, juga membutuhkan rekan pertumbuhan. Rekan pertumbuhan kenapa dibutuhkan, saudaraku? Sebagai praktek daripada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ajaran yang kita terima. Tapi bagaimana kita mempraktekkan adalah ketika kita hidup bersekutu dengan yang lainnya. Interaksi, bereaksi, berespons, meresponi, melakukan firman Tuhan. Praktek untuk mengampuni, praktek untuk mengasihi. Dan di situ maka Tuhan membuat kita bertumbuh. Jadi kita lihat di teladan daripada jemaat mula-mula, di mana juga terjadi penyembahan yang terjadi. Supaya apa? Supaya kita semua terarah fokus hanya kepada Yesus, bukan kepada aku. Karena apa? Banyak saya lihat ketika pelayan Tuhan merasa dirinya sudah hebat, merasa akunya sudah kuat. Dan akhirnya yang menjadi masalah adalah ketika dia berinteraksi dengan hamba Tuhan lainnya,
dengan pelayan Tuhan lainnya, maka dia merasa dirinya adalah superior. Dia merasa dia yang paling benar sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Tidak fokus penyembahan kepada Tuhan, tapi fokus kepada dirinya sendiri. Padahal di 1 Tawarik 16 ayat 29 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi ketika kita datang berkumpul di dalam satu teladan yang diberikan oleh gereja mula-mula, kita tidak melihat diri kita sebagai satu bagian yang terpenting, tapi kita melihat diri kita sebagai anggota, sebagai bagian dari keseluruhan, yang dimana ketika kita berkumpul bersama-sama, pusatnya kita masuk dalam penyembahan kepada Yesus. Karena tanpa itu, maka fokus kita jadi hilang. Aku kita jadi keluar. Friksi terjadi, problem, semua masalah menjadi keluar. Kita lihat di gambar yang saya tayangkan, ada sebuah api unggun. Ketika ada sebatang kayu yang tidak berada di dalam api unggun, maka kayu itu tidak terbakar. Sehingga ketika kita meninggalkan persekutuan kita, yang ada api Roh Kudusnya, maka kita akan menjadi suam-suam kuku. Dan itu adalah alarm, saudaraku. Kerohanian kita menurun. Dan kita ibaratnya sebuah kayu yang terpisah dari api unggun dan mengalami masalah dalam kehidupan kerohanian. Tapi ketika kita menjadi satu dengan api unggun itu, maka api roh yang ada dalam persekutuan gereja Tuhan, itu akan membuat kita selalu menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam penyembahan, di dalam pengajaran, di dalam persaudaraan, bahkan di dalam pelayanan. Kenapa dikatakan pelayanan? Yohanes 13 ayat 34-35 mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita belajar untuk melayani yang lainnya, saudara kita. Belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan, yaitu apa? Mengasihi. Dan juga belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena firman ketika kita tidak lakukan, maka itu adalah kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati, saudaraku. Ketika kita mengerti kita harus mengasihi sama kita, bagaimana kita mempraktekkan kita mengasihi kalau kita tidak pernah bersekutu dengan sesama kita. Dikatakan di Yohanes 17 ayat 22-23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Mengapa kita bersekutu, saudara? Kita lihat ada dua orang, di depannya adalah Maryam, pelurunya Maryam, dan ada juga obor, seorang yang memegang obor. Tapi kalau mereka tidak bersekutu, hanya duduk diam-diam melihat tanpa berbicara, bahkan bekerja sama satu dengan yang lainnya, maka tidak ada apapun yang terjadi. Ada Maryam ya, tapi kalau mereka tidak bersekutu, tidak ada apa-apa. Cuman ada peluru Maryam, ada obor untuk menyulut, dan ada Maryam untuk ditembak. Tapi tidak terjadi sesuatu. Tapi kalau kita bersekutu, seperti yang terjadi dalam peperangan, maka 3 orang berkumpul, ada peluru, ada Maryam, ada api menyulut, maka terjadilah sesuatu yang dahsyat. Dikatakan di teladan gereja mula-mula, ketika anak-anak Tuhan bersekutu bersama, satu hati, berkumpul, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, maka banyak mujizat dinyatakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, saudaraku. Sorga dipenuhi oleh sorak-sorai oleh seluruh malaikat ketika melihat banyak jiwa dimenangkan. Mengapa bersekutu? Persaudaraan, pengajaran, penyembahan, dan pelayanan. Persaudaraan yang mendorong dan meneguhkan,
pengajaran yang mengubahkan dan menumbuhkan, penyembahan yang mengarahkan hati pada kemuliaan Tuhan, juga pelayanan yang memenuhi kebutuhan dan menjadi kesaksian. Bagaimana caranya kita bersekutu? Kalau di Purpose Driven Life dari Rick Warren dikatakan kehidupan Kristiani lebih daripada sekedar komitmen kepada Tuhan. Kehidupan Kristiani juga meliputi komitmen kepada keluarga Tuhan. Karena salib bukan cuma vertikal, saudaraku, ada juga horizontal. Seperti kita lihat, kalau vertikal kita bicara mengenai berdoa dan melakukan firman Tuhan. Horizontal kita bicara mengenai bersekutu dan menjadi saksi. Jadi tingkat komitmen kita dalam gereja, dalam persekutuan, itu menunjukkan bagaimana kasih dan komitmen kita terhadap keluarga Tuhan. Karena hidup kita bukan untuk tidak ngapa-ngapain, tapi kata Rick Warren, purpose driven life, hidup yang dengan tujuan dan maksud. Bagaimana kita bersekutu? Pertama, kita melakukan komitmen. Kita melihat, kita datang masuk ke dalam perkumpulan persekutuan, dan kita bertumbuh di dalam, dan kita melayani, saudara. Karena bukan cuma sekedar kumpul untuk makan, tapi kita kumpul untuk melayani dan dilayani dan bertumbuh. Itu adalah teladan daripada gereja mula-mula. Tapi kita harus melakukan komitmen terlebih dahulu. Dengan melihat, datang, bertumbuh, dan melayani, saudaraku. Jadi jangan cuma kencan minggu, ya. Katakan cuma hari Minggu saja datang. Tapi cintailah keluarga Tuhan, saudara seiman kita, sesama pelayanan gereja, dengan memperdalam komitmen kita kepada mereka. Dalam sisi kehidupan sehari-hari, seperti katakan di gereja mula-mula, mereka bahkan membagi berkat bersama, makan bersama. Dan ketika itu dilakukan, saudaraku, maka banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib dinyatakan melalui persekutuan mereka. Ada 5 hal yang kita perhatikan. Untuk membangun komunitas, kita harus satu, saling jujur dan terbuka. Saling percaya dan pegang rahasia. Bukan gosip ya. Saling memperhatikan dan mendorong. Saling rendah hati dan mengampuni. Dan kita harus memiliki waktu secara kuantitas dan kualitas bersama. Dikatakan di John R.W. Stott mengatakan, gereja adalah tubuh Kristus. Setiap orang Kristen merupakan salah satu anggota tubuh, sedangkan Kristen menjadi kepala, Kristus menjadi kepala yang mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan tubuh. Setiap bagian tidak mempunyai tugas yang sama, tetapi masing-masing diperlukan untuk melengkapi kegunaan dan kesehatan tubuh itu. Lebih dari itu, seluruh tubuh dijiwai oleh suatu kehidupan yang sempurna, yaitu apa? Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus itulah yang membuat tubuh itu satu adanya. Di Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, karena hari Tuhan makin dekat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengingatkan setiap daripada kita supaya kita boleh mengalami persekutuan dengan saudara-saudara kita. Karena bukan cuma saudara di dalam satu keluarga besar Tuhan, anak-anak Tuhan, tapi kita adalah anggota tubuh dengan Kristus sebagai kepala, di mana Tuhan minta dan mau kita semua untuk menjadi satu bersekutu. Karena ada persaudaraan, ada pengajaran, ada penyembahan, dan ada pelayanan di dalam persekutuan kita. Biarlah semua itu terjadi untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Ajari kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan, supaya berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, kami sama-sama mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.